Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mustahiba bi rahmatillah dada ma fil mila salatan wa salaman daimaini bidawami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita tempat yang mulia ini di waktu yang mulia ini pada saat yang mulia ini. Allah pilih kita terus memakmurkan syiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan bendera panjinya Rasulullah. Insyaallah semua yang kita lakukan, setiap langkah kita, setiap usaha kita, setiap waktu yang kita luangkan buat Rasulullah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih dan bahkan tidak bisa kita ukur nikmatnya ya. Allah memberikan kita hutangan. Ya, Allah memberikan kita hutangan waktu. Kita pakai waktu itu kita hutang buat majelis, Allah ganti dengan hutang tersebut yang lebih bahkan tidak bisa kita hitung pahalanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sedikit membahas tentang masalah fikih ya. Beberapa pertanyaan menuju ke arah fikih. Insyaallah kita buka tentang yakni bab salat ya. Kitabus salat ya, dari kitab Taqri'atus Sadidah karya Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith ya, masih hidup. Beliau masih hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salat ya, bab tentang salat, pembahasan salat. Ta'rifus salat lugatan, salat menurut bahasa ya. Salat menurut bahasa adalah ad-du'a ya, doa ya. Salat menurut bahasanya, salat ya kalau kita artikan menurut bahasa artinya adalah doa ya. Wakil dan ada juga yang mengatakan ad-du'a'u bi khair, doa yang baik ya. Salat menurut bahasa itu artinya doa yang baik ya. Sebab doa, salat, di dalam salat isinya doa, baca-bacaannya doa semuanya permintaan doa. Kita ada kunutnya, ada takbirnya, ada sujudnya, ada di antara dua sujud itu termasuk semua bacaannya doa ya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an, dan menurut syariat, aqwalun wa af'alun muftahatun bil takbir ya, perbuatan yang dimulai dengan takbir. Ini menurut syariat. Wa muhtamatun bitaslimi ghaliban, dan ditutup atau diakhiri dengan salam ya. Jadi dimulai, kalau menurut syariat apa itu salat? Salat itu dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Suyudul ta'rif ya, qawluhu ghaliban kharaja bihi annahu qad takunu salatul katali ya. Salat itu juga ya, di sini maknanya goliban itu dikeluar dari salat, yakni dibagi menjadi 3 macam ya. Salat itu pun dibagi menjadi yang terakhirnya itu yang goliban itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama aqwalun la af'alan ya. Ada salat yang bersuara la af'al tapi tidak ada perbuatan ya. Ada salat bersuara Allahu Akbar tapi nggak ada perbuatan. Apa itu? Kasolatil janazah, seperti salat jenazah ya. Ada perbuatannya Allah, ada suaranya Allahu Akbar tapi nggak ada gerakan. Maksudnya apa? Nggak ada sujud, nggak ada ruku, nggak ada tahiyat. Nah itu ada salat apa itu? Salat jenazah. Wa salatil marbut, atau salat orang yang terikat. Marbut ini orang yang terikat ya, orang yang terikat nggak bisa sholat. Gimana? Bersuara aja Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tidak ada gerakan karena tangan sama kakinya terikat. Wal marid, atau orang yang sakit, dan orang yang sakit boleh ya sholat, nggak bisa gerak pakai tangannya, udah pakai pikirannya, pakai kepalanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu nggak bisa dia pakai gerakan ya, pakai suara. Alladzi yukhrij arkanu sholatil alal qalbihi ya. Kalau sudah tidak bisa ya, rukun-rukunnya semua nggak bisa, maka dia sholat dengan hatinya ya. Nggak bisa, sudah tangan nggak bisa, pakai mata udah nggak bisa ya, pakai hati udah, tinggal hatinya aja ngadapin ke kiblat ya. Hatinya ngadapin ke kiblat baru sholat menggunakan isyarat hatinya. Lalu yang kedua af'alan la aqwalan ya, ada perbuatan tapi nggak ada perbuatannya, ada la aqwalan tapi nggak ada suaranya. Apa itu? Kasolatil akhris ya, salat orang yang nggak bisa ngomong, bisu, nggak ada
suaranya, tapi ada perbuatannya. Apa? Sholat orang yang bisu. Lalu yang ketiga, la af'alan wala aqwalan, ya, nggak ada perbuatan, nggak ada suaranya. Kalau yang tadi ada suara, nggak ada perbuatan, itu sholat orang terikat. Lalu yang kedua, nggak ada suara, ada perbuatan, sholat orang yang bisu. Ya, bisu kan nggak suara, tapi pakai gerakan. Nah ini yang ketiga, la af'alan wala aqwalan, nggak ada perbuatan, nggak ada suaranya. Apa itu? Kasolati akhris marbut, ya, sholat orang bisu dalam keadaan terikat. Sholat orang bisu dalam keadaan terikat. Nah ini nggak ada perbuatan, nggak ada suaranya, ya. Fadlu sholat, keutamaan sholat, hiya rukunul sani, ya, dia termasuk rukun yang kedua dari rukun Islam. Rukun Islam apa? Cek, mengcek. Pertama syahadat, yang kedua sholat, ya, sholat termasuk rukun yang kedua dari rukun Islam, arkanil Islam. Dan dia juga dikatakan umududdin, ya, tiangnya agama. Bagaimana kita dirikan bangunan? Kita bangun atap tapi nggak ada tiang, ambruk. Kita mau bangun rumah nggak ada tiangnya, nggak mungkin. Gimana mau berdiri itu atap kalau nggak ada tiang? Hidup tanpa sholat seperti itu. Hidup tanpa sholat ya seperti itu. Bagaimana hidup kita jalan ini tapi tanpa sholat? Ya yang ada dapatnya apes, dapatnya sial, dapatnya muflis, rugi. Kenapa? Sholat kita nggak ada, hidup kita nggak ada sholatnya. Padahal dikatakan sholat itu umududdin, ya, tiangnya agama. Bagaimana orang hidup tanpa sholat? Ya seperti mati orang hidup tanpa sholat itu. Kecuali mereka orang-orang yang ihtidraj, ya, orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fadluhal azim kama waradat bihi al ayatul qur'aniyah wal ahdasul nabawiyah, ya. Dan keutamaannya itu banyak dan keutamaannya itu besar sebagaimana diriwayatkan di dalam ayat Quran dan hadis Nabi. Min dzalika qaulu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, ya, dan dirikanlah salat lidzikri, agar kalian mengingatku, ya. Dirikan salat supaya apa? Supaya ingat sama Allah. Allah ngasih kita waktu itu 5 waktu buat salat. Sholatnya paling berapa? 5 menit kali, 3 menit. Kalau dari azan Allah Akbar sampai kita siap-siap wudu, kita ambil baju, mungkin sampai kita selesai sholat itu 8 menit paling lama. Allah cuma minta 8 menit itu kita supaya ingat sama Allah. Dari kita satu hari 24 jam, kita cuma pakai 8 menit buat ingat Allah, kali 5 waktu 40, totalnya 40 menit. Allah dari 24 jam cuma minta kita 40 menit ingat sama Allah. Terus kita mau sia-siakan waktu kita mau sia-siakan hari kita tanpa mengingat Allah. Karena sebab apa? Setan itu tugasnya mengalihkan kita dari Allah. Itu tugas utama setan, itu membuat kita lupa sama Allah, sehingga kita dirayu, sehingga kita digoda oleh setan lupa kepada Allah. Nanti dulu sholatnya, ya, nanti dulu zikirnya, nanti dulu sholawatnya, nanti dulu maulidnya. Supaya apa? Supaya kita nggak ingat Allah. Itu tugasnya setan. Mereka apa? Mereka gunanya supaya orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dapat teman ketika nanti di akhirat. Sehingga banyak umatnya Nabi Muhammad atau orang-orang kafir itu mereka tidak ingat kepada Allah, sehingga mereka itu banyak dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah dengan sebab tidak sholatnya. Wa qaulu, dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimi sholata tarafil nahar wa zulfan minal lail, ya, dan dirikanlah sholat taraf, ya, di ujung nahar, di ujung pagi atau di ujung siang. Maksudnya apa? Sholat di ujung siang itu asar saja. Asar, di sholat asar. Wa zulfan minalail, dan di awal malam. Ya, ini sholat isya, ya. Lalu Allah SWT melanjutkan, innal hasanatil yudhibna sayiat, ya, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ya, kalau kita sholat terus, ya, sholat terus, sesungguhnya keburukan kita itu akan hilang, dihapus dengan kebaikan kita, dengan sebab kita sholat. Ya, sebab bagaimana mungkin orang yang sholat itu melakukan perbuatan dosa? Bagaimana mungkin orang yang sholat itu melakukan perbuatan maksiat? Sholat itu kata Rasul, dikatakan juga as-sholatu anil fasya'u wal munkar. Ya, sholat itu pencegah dari perbuatan buruk dan perbuatan mungkar. Bagaimana orang mau maksiat kalau dia selalu sholat? Ketika dia mau sholat, ketika dia mau maksiat, dia ingat Allah. Oh ya Allah, mau maksiat, udah jangan deh. Ya, ini sholat ini pencegah dari perbuatan mungkar dan perbuatan
dosa. Karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dzikra lidzakirin. Ya. Nah, ini adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salat ini sebagai pengingat bagi hambanya terhadap Rabb-nya. Ya, sebab salat ini waktunya seorang hamba kepada Tuhannya. Waktunya seorang hamba kepada penciptanya, Sang Khalik. Nggak ada waktu lain selain di salat. Ya, nggak ada waktu lain selain di salat. Kita mau dekat sama Allah, mau bagaimana? Kecuali di salat. Ketika di salat kita benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abda idza qama fi sholati futihat lahul jinan." Ya, jika seorang hamba itu salat, ya, jika seorang hamba itu mendirikan di dalam salatnya, futihat lahul jinan, ya. Maka dibukakan bagi seorang hamba tersebut penyekat, ya. Dibukakan, disingkap sebagainya penyingkap. Kusyifalahu hijab bainahu wa baina rabbih. Ya, dan dibukakan penyingkap yang sebagai penghalang antara dia dengan Tuhannya. Jadi orang sholat itu, ya, kenapa semakin kita dekat, semakin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita manusia, kita berteman. Nah, misalnya saya berteman dengan Bang Jack atau Habib Hasan. Semakin saya dekat sama Jack, semakin saya dekat sama Bang Jack, ya semakin saya tahu bagaimana Bang Jack itu. Oh, ternyata Bang Jack itu sekolahnya di sini. Oh, ternyata Bang Jack itu anak kesekian dari berapa bersaudara. Oh, ternyata Bang Jack itu seperti ini. Nah, iya. Kita sholat menghadap Allah, semakin kita sholat, semakin dibukakan penyingkap antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wastaqbaltu huruhul ain ma lam yantahti aw yatanakha. Ya, dan juga wastaqbaltu hurur, ya, dan dia disambut atau diterima dengan bidadari malam yahtahid sebagai selagi ia tidak mengeluarkan ingus au yatanakha atau dahak. Ia akan, ya, orang yang sholat terus akan dihadapkan ia kepada bidadari selagi orang tersebut tidak mengeluarkan ingus atau mengeluarkan dahak. Ya, orang di surga sana nggak ada ingus, nggak ada dahak, bagaimana? Ya kan, bersih terus, masih ngadep udah. Ya Bang Jid. Wa inna fi sholati la syifa. Ya, sesungguhnya sholat itu adalah obat. Nah, sholat adalah obat. Sakit apa kita lupa dengan barang. Obatnya apa? Sholat. Naruh barang suatu lupa. Lupa nih sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat apa aja? Pakai sholat qobliyah ke ba'diyah atau pas gitu mungkin duha, sholat duha, atau pas malam, sholat malam. Hilang nih duit nih, ditaruh di mana? Sholat, tengah malam sholat, bangun. Tiba-tiba pas sholat itu ingat. Nah, itu tandanya Allah dekat sama kita. Allah membukakan yang terhijab di antara kita itu seperti itu. Ayah. Dan juga sholat itu adalah obat. Sakit apa aja kita obat, jangan takut. Nah, ini orang sakit, tebas lagi corona. Lagi wabah penyakit, sholat, jangan takut, tetap sholat. Ya, jangan kita berhenti. Masjidnya nggak bisa, ya tetap sholat di rumah. Selama masjidnya masih bisa, tetap sholat di masjid.